Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parit Pakaya, kelas B Biologi Nondik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil telaah saya mengenai fisiologi tumbuhan tentang respon tumbuhan terhadap stres lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini kita lebih dulu mengenai cekaman stres lingkungan itu seperti apa. Jadi itu merupakan kondisi lingkungan yang memberikan tekanan pada tanaman dan mengakibatkan respon tanaman terhadap faktor lingkungan tertentu lebih rendah daripada respon optimumnya pada kondisi normal, di mana kondisi lingkungan yang memungkinkan tanaman untuk memberikan respon maksimum terhadap suatu faktor lingkungan bukan merupakan cekaman bagi tanaman, di mana cekaman lingkungan ataupun stres lingkungan dapat berupa faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagian tanaman seperti kekurangan dan kelebihan unsur hara, kemudian kekurangan dan kelebihan air, suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian cekaman tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan pada morfologi maupun fisiologi, bahkan biokimia yang akhirnya akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan tanaman serta produktivitasnya. Ya, kemudian tanaman menanggapi stres dalam beberapa cara berbeda. Seperti yang pada diagram tertampil, stres tanaman dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah stres abiotik, di mana dimaksudkan yaitu penginginan fisik berupa misalnya cahaya, suhu, atau kimiawi yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan pada tanaman. Kemudian stres biotik merupakan gangguan biologis, misalnya serangga dan penyakit yang dapat menyebabkan tanaman terpapar selama hidupnya. Ini merupakan diagram ataupun gambar pengaruh stres lingkungan terhadap kelangsungan hidup tanaman, di mana pada beberapa tanaman mungkin terluka oleh stres, yang berarti mereka menunjukkan satu atau lebih disfungsi metabolik. Jika stresnya sedang dan berjangka pendek, cedera mungkin sementara dan tanaman bisa pulih saat stres dihilangkan. Jika stres cukup parah, dapat mencegah pembungaan, kemudian pembentukan benih dan menyebabkan penuaan yang menyebabkan kematian pada tanaman. Tanaman seperti itu dianggap rentan meja, yaitu beberapa tanaman luput dari stres juga, seperti tanaman singkat atau berumur pendek atau tanaman gurun seperti itu. Kemudian mekanisme penghindaran mengurangi tanaman stres meskipun stres ada di lingkungan. Contohnya adalah tanaman alfalfa, yaitu atau Medicago sativa. Misalnya untuk bertahan hidup di habitat yang kering sebagai tanaman dewasa dengan sistem akar yang dalam yang menembus permukaan air. Dengan demikian tanaman alfalfa dipastikan mendapat pasokan air yang cukup dalam, kondisi di mana lebih banyak tanaman berakar dangkal akan mengalami kekeringan. Di sisi lain juga tanaman lain mengembangkan daun berbulu yang menyimpan air, kutikula tebal atau puber atau bulu daun untuk membantu mengurangi penguapan, atau modifikasi lain yang membantu menghemat air atau mengurangi kehilangan air. Kaktus dengan batang dan daun fotosintesis yang berbulu halus dan daun yang direduksi menjadi duri sederhana adalah contoh lain dari penghindar kekeringan. Kebanyakan penghindar kekeringan akan terluka parah jika tanaman itu benar-benar mengalami kekeringan. Berikut respon tumbuhan terhadap stres lingkungan abiotik, di mana pertama adalah cekaman kekeringan atau tergenang pada tanaman, di mana dasarnya kekurangan atau kelebihan air pada tiap fase tumbuh akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak normal dan akan menurunkan hasil. Kekurangan air yang terjadi pada fase vegetatif tidak berakibat langsung terhadap hasil, tetapi hanya mengurangi pertumbuhan sumber asimilasi seperti daun dan batang. Sedangkan kekurangan air pada saat pembentukan biji dapat menimbulkan pengaruh langsung terhadap hasil. Dan pada dasarnya tanaman mempunyai dua sifat ketahanan terhadap cekaman kekeringan, yaitu toleransi atau drought tolerance dan penghindaran atau drought avoidance. Yang pertama adalah toleransi terhadap cekaman kekeringan. Diartikan sebagai kemampuan sel-sel tanaman untuk hidup dan berfungsi secara fisiologis walaupun ada kerusakan jaringan atau berkurangnya potensi air. Kemudian yang kedua adalah penghindaran terhadap cekaman kekeringan, di mana menunjukkan kemampuan sel-sel tanaman untuk menjaga tegangan air
baik dengan cara menyerap air dan mengirimkannya ke batang dan daun maupun mengurangi kehilangan air dengan penutupan stomata ataupun pembentukan lapisan kutikula pada daun. Di mana organ daun menjadi organ tumbuhan yang merespon perubahan lingkungan dengan cepat dibandingkan akar dan batang atau gafor. Banyak struktur anatomi daun yang terbentuk untuk melindungi tumbuhan dari berbagai kondisi ekstrim seperti kekeringan, suhu udara yang tinggi, dan peningkatan konsentrasi garam di tanah. Contohnya adalah daun Phocinium corymbosum merespon paparan UVB dengan mempertebal daun agar meminimalisasi radiasi UVB pada aparatus fotosintetik. Kemudian ada stres air yang menyebabkan kerusakan membran. Kerusakan akibat tekanan air berhubungan dengan efek merugikan dari pengeringan pada protoplasma, di mana penghapusan air misalnya menyebabkan peningkatan konsentrasi zat terlarut karena volume protoplasma menyusut, yang dengan sendirinya dapat memiliki konsekuensi struktural yang metabolik yang serius. Yang integritas membran dan protein juga dipengaruhi oleh pengeringan yang pada gilirannya menyebabkan disfungsi metabolik. Selain kerusakan membran, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa protein sitosol dan organel dapat mengalami kehilangan aktivitas yang substansial atau bahkan denaturasi dengan lengkap saat mengalami dehidrasi. Kehilangan integritas membran dan stabilitas protein keduanya dapat diperburuk oleh konsentrasi elektrolit seluler yang tinggi yang menyertai dehidrasi protoplasma. Kemudian yang kedua adalah stres air dapat mempengaruhi fotosintesis, di mana fotosintesis dapat dipengaruhi oleh tekanan air dengan dua cara. Yang pertama adalah penutupan stomata, biasanya memutus akses kloroplas ke pasokan karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua adalah ada efek langsung dari potensi air sel yang rendah pada integritas struktural mesin fotosintesis. Efek langsung dari tekanan air pada fotosintesis diperburuk oleh efek tambahan cahaya. Sejak tekanan air menghambat karbon dioksida asimilasi, ini berarti bahwa tekanan air akan membuat tanaman terkena cahaya berlebih. Kemudian yang ketiga adalah stomata menanggapi kekurangan air. Menurut Hawkins 1999, tanaman umumnya merespon tekanan air dengan menutup stomata tanaman tersebut untuk menyesuaikan kehilangan air transpirasional melalui permukaan daun dengan kecepatan di mana air dapat disuplai kembali oleh akar. Hal itu telah ditunjukkan pada hampir semua tumbuhan yang diteliti sejauh ini, termasuk tumbuhan dari gurun, iklim sedang, dan habitat tropis. Pembukaan dan penutupan stomata itu responsif terhadap kelembapan lingkungan. Di mana penutupan stomata juga diatur oleh hidroaktif proses, di mana berdasarkan pada gambar yang tertampil sini menunjukkan bahwa penyimpanan ABA dalam kloroplas dalam cahaya fotosintesis mendorong proton ke bagian dalam tilakoid, menciptakan gradien pH antara astroma dan sitosol, di mana gradien pH mendukung pergerakan ABA ke dalam kloroplas, di mana ia akan berpisah dengan ABA. Membran kurang permeabel terhadap ABA, di mana dalam gelap proton bocor kembali ke stroma, gradien pH runtuh, dan ABA bergerak kembali ke sitosol. Untuk penutupan stomata tidak selalu bergantung pada persepsi kekurangan air dan sinyal yang muncul di dalam daun. Dalam beberapa kasus pun tampak bahwa stomata menutup sebagai respon terhadap pengeringan tanah sebelum ada pengurangan turgor yang dapat diukur di dalam sel mesofil daun. Kemudian selanjutnya adalah respon tumbuhan terhadap suhu ekstrim, di mana di hutan tropis misalnya suhu sering melebihi batas ini setiap hari atau musiman, tergantung pada lingkungan. Gurun pasir misalnya memiliki karakteristik panas dan kering pada siang hari, tetapi mengalami suhu malam yang rendah karena dengan tidak adanya atmosfer yang lembab, dan sebagian besar panas ini diradiasikan kembali ke ruang angkasa. Tanaman asli dari hutan beriklim sedang dan boreal utara harus bertahan hidup pada suhu serendah kurang dari 70 derajat Celcius setiap musim dingin.
Untuk respon tumbuhan terhadap suhu ekstrem itu yang pertama ada banyak tanaman yang sensitif terhadap suhu dingin atau stres dingin. Tanaman asli habitat hangat terluka bila terkena suhu rendah, non-beku, dan dianggap demikian sensitif dingin. Tanaman seperti jagung atau jamais, kemudian tomat, timun, kedelai, kapas, dan pisang itu sangat rendah dan akan menunjukkan tanda-tanda cedera bila terkena suhu di bawah 10 sampai 15 derajat Celcius. Bahkan beberapa tumbuhan beriklim sedang seperti apel, kentang, dan asparagus itu mengalami cedera pada suhu di atas titik beku 0 sampai 5 derajat Celcius. Pada beberapa tanaman, perkembangan reproduktif sangat sensitif terhadap suhu dingin. Tanaman padi misalnya yang terpapar, misalnya suhu dingin pada saat bunga mekar atau pembukaan mulut menghasilkan bunga yang mandul. Itu konsekuensinya. Kemudian gejala cedera dingin mencerminkan berbagai disfungsi metabolik pada jaringan sensitif dingin, termasuk gangguan aliran protoplasma, berkurangnya respirasi, penurunan tingkat sintesis protein, serta perubahan pola sintesis protein. Kemudian stres suhu tinggi menyebabkan protein denaturasi. Di alam, stres suhu tinggi biasanya dikaitkan dengan stres air, karena kedua tekanan ini menghambat fotosintesis. Kedua tekanan ini secara bersamaan akan mempengaruhi tanaman untuk berfotoinhibisi. Ini menggambarkan efek interaktif dari cekaman abiotik di mana tanaman terus-menerus terpapar di lingkungan alami yang berfluktuasi. Suhu tinggi untuk kebanyakan tanaman C3 ditentukan oleh denaturasi enzim yang tidak dapat diubah. Reaksi dalam membran tilakoid dari kloroplas tanaman tingkat tinggi paling sensitif terhadap kerusakan suhu tinggi, dengan efek konsekuensi pada efisiensi fotosintesis. Kemudian respon tumbuhan terhadap cahaya yang berlebihan, di mana dalam kondisi jenuh cahaya, tanaman terkena peningkatan level kelebihan cahaya berdasarkan contohnya pada ilustrasi gambar grafik di samping, di mana pada area berbayang kuning yaitu menjadi lebih banyak terkena cahaya daripada yang dapat digunakan tanaman untuk fotosintesis. Jika tanaman terus terkena cahaya berlebih yang semakin tinggi, kecepatan fotosintesis mulai menurun. Ini disebut photoinhibition fotosintesis dan didefinisikan sebagai penurunan kecepatan fotosintesis yang bergantung pada cahaya yang dapat terjadi setiap kali radiasi melebihi itu dibutuhkan baik untuk evolusi fotosintesis O2 atau asimilasi fotosintesis CO2. Kemudian stres biotik. Stres biotik di sini adalah hama dan penyakit. Serangga sebagai hama dan penyakit serangga sebagai representatif potensi stres biotik. Biasanya tanaman yang ditantang oleh serangga atau mikroorganisme yang berpotensi patogen merespon dengan perubahan komposisi dan sifat fisik dinding sel, biosintesis metabolit sekunder yang berfungsi untuk mengisolasi dan membatasi penyebaran patogen yang menyerang. Tanggapan ini secara kolektif dikenal sebagai hypersensitif. Reaksi hypersensitif biasanya diaktifasi oleh virus, bakteri, dan nematoda dan terjadi terutama pada tanaman di luar kisaran spesifitas normal patogen. Meskipun reaksi hypersensitif bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada sifat agen penyebab. Ada fitur umum yang berlaku umum. Peristiwa awal dalam jalur penginderaan dan pensinyalan ini adalah aktivasi gen terkait pertahanan dan sintesis produk tumbuhan itu sendiri, protein terkait patogenesis atau PR, di mana tanaman merespon kerusakan serangga dan infeksi mikroba patogen dengan reaksi hypersensitif, di mana reaksi sensitif ini meliputi perubahan komposisi dan peningkatan kekuatan dinding sel dan pembentukan lesi nekrotik di tempat infeksi. Ini respon berfungsi untuk mengisolasi patogen potensial dan mencegah perkembangannya dan menyebar melalui tanaman. Asam salisilat atau metil esternya dapat berfungsi sebagai sinyal bergerak berpartisipasi dalam resistensi yang didapat sistemik, suatu bentuk respon imun. Agen pensinyalan lain yang mungkin adalah asam jasmonik
terutama dari asam linolenat, asam lemak. Sekian presentasi materi saya kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.